Keesokan paginya, setelah sarapan, Eren dan Geisha keluar dari hotel bersama-sama, masuk ke mobil Ayong yang telah menunggu di luar hotel dan menuju sekolah menengah 7 Pelanar. Pertemuan olahraga ini akan diadakan selama 2 hari penuh dan hari ini adalah babak sistem gugur, hanya tersisa 10 kontestan untuk setiap acara. Sepanjang pagi berlalu dalam sekejap mata, Eren berpartisipasi dalam total 3 acara, yang semuanya berhasil melewati babak sistem gugur dan lolos ke final. Geisha juga dipromosikan dengan lancar. Bisma berpartisipasi dalam 4 acara pagi ini dan semuanya melaju ke final. Sambil makan, dia memandang Eren dari waktu ke waktu dengan sedikit rasa puas diri. Adapun murid peserta lainnya, sebagian besar sudah tereliminasi, tidak lebih dari 20 orang yang melaju ke final. Dalam 4 pertandingan sore hari, Eren berhasil melaju ke final, namun Bisma hanya melaju ke 2 pertandingan, yang membuat wajahnya sedikit murung. Malam itu, Eren menerima telepon dari Reza, melaporkan kepadanya tentang dana Yayasan Amal Ek. 300 juta yang telah dia sumbangkan untuk amal semuanya jatuh ke tangan Ahyudin, wakil presiden yayasan. Melalui interogasi, pria ini telah menerima banyak donasi selama masa jabatannya sebagai wakil presiden. Sekarang dia telah ditangkap oleh anggota keluarga Witarsa dan dibawa kembali ke kota Pelanar untuk menunggu pemusnahan Eren. Uang amal transfer ke rekeningku lagi, adapun Ahyudin itu, kamu bisa menanganinya. Untuk tipe orang yang berani menggelapkan bahkan uang amal, Eren tidak akan melunakkan hatinya, belum lagi pihak lain rakus akan uangnya, dia menyumbangkan uang untuk pahala, karena pahala dapat meningkatkan harapan hidupnya. Jika pihak lain menggelapkan uangnya, sama saja dengan memotong harapan hidupnya. Secara alami, dia tidak akan mengesampingkan rencana pihak lain untuk mendapatkan kembali sumbangan tersebut. Ya, Tuan Brown. Reza berkata dengan sungguh-sungguh, setelah menutup telepon, dia melirik Ahyudin yang telah diikat dengan berbagai cara dan berkata dengan dingin, perintahkan seseorang untuk mengaturnya menjadi sukarelawan di desa pegunungan termiskin, patahkan kakinya jika dia berani melarikan diri. Jika Tuan Brown ingin melakukan perbuatan baik, keluarga Witarsa mereka secara alami akan mengikuti jejak Tuan Brown. Di sisi lain, di kamar presidensial, Eren sedang merencanakan cara mendapatkan lebih banyak pahala. Donasi masih bisa dilakukan, tapi seseorang tidak boleh berdonasi terlalu banyak, atau akan dikaitkan dengan korupsi. Maka diperlukan cara lain untuk mendapatkan pahala. Nampaknya masih banyak desa pegunungan yang miskin di Avi, masih banyak orang tua yang kesepian dan terlantar, atau menderita penyakit dan juga anak-anak miskin yang tidak mampu bersekolah. Seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan pahala dengan membantu mereka. Namun, kekuatannya sendiri sangat terbatas, sehingga masih ada kebutuhan untuk mendirikan dana amal. Dengan cara ini, dia bisa pergi ke berbagai desa pegunungan untuk menyelidiki, lalu mengirim orang untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kak Eren, apakah kamu sudah tidur? Pada saat ini, suara Geisha terdengar dari luar pintu. Masuk, pintunya tidak dikunci. Eren berkata dengan ringan. Saat berikutnya, Geisha dengan piyama mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ada apa? Eren bertanya. Saat ini, lampu di ruangan tiba-tiba padam. Ah! Dengan seruan, Geisha bergegas menuju Eren, lalu memeluknya erat-erat. Kak Eren, aku takut kegelapan. Eren menepuk punggungnya dan berkata, tidak apa-apa, sepertinya ada pemadaman listrik, aku akan menelepon resepsionis hotel dan bertanya apa yang terjadi. Jangan pergi, aku takut. Geisha memeluknya lebih erat. Tapi jejak keraguan melintas di mata Eren. Karena dia menemukan bahwa kecuali kamar mereka, kamar lain di hotel tidak mati, dia memindai tempat kartu kamar dimasukkan dan menemukan bahwa slot kartu sudah kosong. Segera dia mengerti bahwa kartu kamar diambil oleh seseorang dan siapa yang mengambilnya, itu pasti Geisha. Karena meskipun kartu kamar diambil, listrik akan terputus setelah beberapa saat, jadi Geisha seharusnya yang mengambil kartu kamar sebelum memasuki pintu. Untuk sesaat, dia sedikit terdiam, lalu berkata, oke, berhenti membuat masalah, cepat kembalikan kartu kamar. Kartu kamar apa? Geisha sengaja pura-pura tidak tahu. Tentu saja kartu kamar yang kamu ambil, besok ada kompetisi, jadi cepat kembali ke kamarmu dan tidur. Tidak, aku ingin tidur denganmu. Patuh, kembali ke kamarmu. Tidak mau. Pada saat ini, Eren merasa bibirnya menjadi dingin, Geisha menciumnya secara langsung.
Merasakan bibir yang sedikit dingin tapi lembut ini, Eren tidak bisa menahan hatinya sedikit tergerak dan lupa untuk mendorong Geisha menjauh, membiarkan gadis itu memasukkan lidahnya dan dengan liar masuk ke dalam mulutnya. Gadis ini terlalu berani. Eren sedikit marah dan buru-buru menarik jarak. Nada suaranya sedikit lebih rendah, jangan main-main. Geisha tidak berbicara dan setelah beberapa lama, dia berkata dengan pelan, Kak Eren, apakah kamu sangat membenciku? Tidak, aku tidak membencimu, kata Eren. Jika kamu tidak membenciku, kenapa kamu masih menolak ketika seorang wanita mengambil inisiatif seperti ini? Geisha berkata lagi. Oke, kembali tidur. Eren berkata dengan suara yang dalam, dia akan menghilang selamanya jika dia tidak menjadi abadi. Eren benar-benar tidak memiliki hati yang kuat untuk berbicara tentang cinta. Apakah kamu suka pria? Geisha bertanya lagi. Aku normal. Wajah Eren menjadi gelap. Geisha berkata dengan tegas, kamu bohong. Jika kamu normal, kenapa kamu menolakku? Kak Eren, kamu tidak perlu berpura-pura, kamu pasti menyukai pria kan? Detik berikutnya. Geisha tiba-tiba terkejut karena bibirnya dicium, tetapi segera, dia menjadi bersemangat dan merasa cukup bangga di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, bibirnya dilepas, Eren memandang Geisha dan berkata, sekarang, sudahkah kamu percaya jika aku adalah pria normal? Aku tidak percaya, kecuali. Mata Geisha bersinar dengan kecemerlangan yang licik. Jangan memaksakan diri terlalu keras, kembali tidur. Eren tidak tahu apa yang ada dipikirkan Geisha, jadi dia buru-buru menyela kata-kata berikutnya. Kak Eren, selamat malam. Geisha tersenyum dan berkata, seperti rubah kecil yang berhasil mencuri madu, dia sudah sangat senang bisa selangkah lebih dekat dengan Eren. Geisha percaya bahwa cepat atau lambat dia akan memenangkan Eren. Setelah mengantar Geisha pergi, Eren menghela napas lega. Sejujurnya, setelah menjalani 100 nyawa, Eren memiliki sedikit pengalaman dalam berkencan, karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih dan mematahkan kutukan. Karena itu, hampir di setiap kehidupan, sebelum mati, dia sendirian. Meskipun dia tidak bisa menahan pengejaran kuat Geisha, jauh di lubuk hatinya ada sedikit kerinduan dan kegembiraan. Setelah beberapa saat, Eren mengembuskan 2 teguk udara keruh dan kembali berlatih. Keesokan harinya, sekolah menengah ke-7 Planar. Hari ini adalah hari terakhir. Dalam sprint 100 meter, Eren sudah siap. Bang! Ketika pistol start ditembakkan, dia bergegas keluar dan akhirnya memenangkan juara pertama dengan selisih mutlak. Segera, sebuah pengumuman datang dari radio. Selamat kepada Eren dari sekolah menengah pertama Izuna karena memenangkan juara pertama dalam sprint 100 meter. Dalam 6 acara berikutnya, Eren memenangkan tempat pertama tanpa ada kecelakaan. Hal ini membuat murid sekolah menengah 7 Planar tidak senang. Pada saat yang sama, Bisma juga memenangkan juara pertama dalam 3 acara dan sekolah menengah pertama Izuna lainnya juga memenangkan 4 juara pertama. Hal ini membuat jumlah total medali emas di sekolah menengah pertama Izuna menjadi 14, termasuk 12 untuk kelompok putra dan 2 untuk kelompok putri. Dari total 46 medali emas, sekolah menengah pertama Izuna meraih 14 medali emas, yang bisa dikatakan mencuri perhatian. Anda harus tahu bahwa sekolah menengah 7 Planar, yang pernah mengatakan akan memenangkan lebih dari 10 medali emas, kali ini hanya memenangkan 9 medali emas. Jasmo merasa gembira ketika dia menginjak sekolah menengah terkuat di provinsi itu dan dengan cepat memberitahu kepala sekolah Aslam tentang berita itu. Aslam tidak bisa menahan tawa ketika mendengar berita itu, dia segera menelepon sekretaris untuk membiarkan dia melaporkan masalah ini ke seluruh sekolah, lalu mengambil ponselnya dan menelepon seseorang lagi. Tapi pihak lain langsung menutup telepon. Untuk sementara, Aslam tidak bisa menahan tawa, itu adalah kepala sekolah dari sekolah menengah 7 Planar yang menutup telepon, dia ingin pamer, mereka berdua adalah teman sekelas. Selama bertahun-tahun, pihak lain tidak jarang membual kepadanya tentang berbagai prestasi sekolah menengah 7 Planar. Kini, dia patut berbangga karena akhirnya menginjak lawan. Di akhir kompetisi, penyelenggara mengadakan wawancara dengan wartawan. Eren tidak suka menjadi pusat perhatian, jadi dia tidak menerima wawancara, tapi langsung kembali ke hotel, yang membuat Jasmo sangat menyesal, jadi dia harus melakukannya untuknya.
Melihat Jasmo yang pamer di depan wartawan, para pemimpin sekolah dari sekolah menengah 7 Planar terlihat tidak baik. Ruang kepala sekolah. Kepala sekolah Ryuji sedang melihat file. Kemudian dia melirik ke panggilan tak terjawab di ponselnya dan cibiran muncul di sudut mulutnya. Jangan salahkan aku teman lama. Sekolah menengah terkuat di Provinsi Caktuar hanya bisa menjadi sekolah menengah 7 Planar. Segera, seorang wanita cantik berusia awal 30-an, mengenakan pakaian profesional, dengan rambut pendek dan temperamen yang cakap mengetuk pintu. Kepala sekolah, kamu mencariku. Juliet, aku punya tugas untukmu. Sambil berbicara, Ryuji menyerahkan berkas itu. Mata Juliet tertuju pada file ini, dengan cepat memindainya dan bertanya, Kepala sekolah, apakah kamu ingin aku menggali murid ini? Ya. Ryuji mengangguk, katakan padanya, selama dia bersedia datang ke sekolah menengah 7 Planar kita, biaya sekolah akan dibebaskan dan sekolah akan memberinya beasiswa. Jika dia bisa memenangkan hadiah pertama dalam ujian masuk perguruan tinggi kali ini, sekolah akan memberinya 2 miliar juga. Mendengar hal tersebut, Juliet sedikit kaget, mengetahui bahwa kepala sekolah bertekad untuk memburu murid ini, bagaimanapun juga, murid lain yang ingin belajar di sekolah menengah 7 Planar harus melalui ujian yang sangat keras. Kepala sekolah, aku mendengar bahwa kamu dan kepala sekolah Aslam dari sekolah menengah pertama Izuna adalah teman sekelas. Apakah perlu melakukan ini? Juliet bertanya lagi. Tidak apa-apa, kamu pergi saja menggali orang dan serahkan yang lain padaku. Ryuji melambaikan tangannya dengan tidak peduli. Baiklah kepala sekolah, kalau begitu aku akan pergi. Juliet mengangguk, berbalik dan berjalan keluar dari kantor kepala sekolah. Segera, Juliet datang ke auditorium tempat dia diwawancarai. Jasmo masih membual tentang sekolah menengah pertama Izuna. Matanya dengan cepat menyapu murid sekolah menengah pertama Izuna, dia sedikit mengerutkan kening, tidak menemukan Eren. Adik, apakah kamu dari sekolah menengah pertama Izuna? Tanya Juliet. Ya. Jayan mengangguk. Kalau begitu, apakah kamu tahu kemana Eren pergi? Juliet terus bertanya. Siapa kamu dan untuk apa kamu mencarinya? Jayan menatap Juliet dengan hati-hati. Juliet tersenyum dan berkata, jangan salah paham, aku dari stasiun TV Caktuar. Stasiun kami berencana untuk melakukan wawancara eksklusif dengan Eren. Kalau begitu tunjukkan IDMU. Kata Jayan lagi. Ekspresi Juliet sedikit membeku, aku datang ke sini dengan tergesa-gesa, saya lupa membawa ID saya. Itu dia, kalau begitu kamu bisa pergi ke wakil kepala sekolah Jasmo kami. Jayan bermain-main. Juliet sedikit marah, apakah murid sekolah menengah sangat sulit untuk dihadapi sekarang? Pikirannya berubah tajam, karena wawancara eksklusif ini akan disiarkan malam ini, jadi waktunya singkat, beritahu aku di mana Eren berada. Bukan tidak mungkin untuk memberitahumu, tapi ini. Pada titik ini, Jayan dengan lembut mengusap kedua jarinya. Juliet menggertakkan giginya, mengeluarkan 800.000 dan memasukkannya ke tangan Jayan, beritahu aku keberadaan Eren sekarang. Haha tentu saja. Jayan menyimpan uang itu dengan tenang dan berkata, dia baru saja mengatakan akan berjalan-jalan di sekitar sekolah menengah 7 Planar. Dia baru saja pergi beberapa saat, kamu mungkin bisa menyusulnya jika cepat. Terima kasih. Melihat Juliet yang dengan cepat berlari keluar dari auditorium, seringai muncul di sudut mulut Jayan. Jayan, kamu sangat jahat, mengapa kamu berbohong kepada orang lain? Seorang anak laki-laki berbicara. Apakah kamu tahu siapa dia? Jayan berkata dengan bangga. Siapa? Bukankah dia bilang dia dari stasiun TV? Jayan berkata dengan menghina, bodoh, dia bilang dari stasiun TV. Tapi dia sebenarnya adalah wakil kepala sekolah menengah 7 Planar. Jika aku tidak salah, pasti bosku yang memenangkan 7 medali emas membuat sekolah menengah 7 Planar kehilangan muka dan ingin memberikan masalah untuknya. Cih, ini tidak terlalu serius, tapi kamu sangat buruk. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu dia wakil kepala sekolah? Bocah itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena dia berani menyusahkan bosku, biarkan dia menderita sedikit, aku pernah melihat fotonya di dinding kelas. Jayan berkata dengan penuh kemenangan. Tanpa sadar, Juliet yang ditipu oleh Jayan sedang mencari jejak Eren di dekat auditorium. Tapi sampai akhir wawancara, dia tidak dapat menemukan Eren, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit kesal. Kemana orang ini pergi?
Tiba-tiba, dia melihat sekelompok orang dari sekolah menengah pertama Izuna berjalan keluar dari auditorium. Dia diam-diam menghindar dan berdiri di belakang pilar, hanya untuk melihat seorang anak laki-laki berseri-seri dengan gembira dan berkata, "Jayan sangat hebat, dia benar-benar menipu wakil kepala sekolah menengah 7 Planar." Melihat kelompok sekolah menengah pertama Izuna semakin jauh, wajah Juliet sangat marah. Sungguh memalukan, dia benar-benar ditipu oleh seorang murid sekolah menengah. "Nak, tunggu aku, jangan biarkan aku menemukan kesempatan, kalau tidak, aku pasti tidak akan membuatmu terlihat baik." Tapi memikirkan tugas yang diberikan oleh kepala sekolah, dia buru-buru mengikuti. Selama dia menemukan tempat tinggal sekolah menengah pertama Izuna, dia dapat menemukan Eren. 20 menit kemudian, Juliet menyaksikan orang-orang dari sekolah menengah pertama Izuna masing-masing memasuki 3 hotel. Dia buru-buru memasuki hotel untuk memeriksa satu persatu, tapi yang membuatnya bingung adalah tidak ada pendaftaran untuk akomodasi Eren. Tepat ketika dia hendak pergi, sebuah suara datang dari belakang, "Wakil kepala sekolah Juliet, kebetulan sekali, kenapa kamu ada di sini?" Juliet menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Jasmo sedang menatapnya dengan setengah tersenyum. Tiba-tiba, dia tampak sedikit malu. "Halo, wakil kepala sekolah Jasmo, seorang anak dari keluarga kerabatku tinggal di sini, jadi aku datang untuk menemuinya." "Benarkah? Apakah kamu sudah menemukannya?" "Belum, mungkin aku salah ingat." "Siapa nama saudaramu, atau aku akan meminta meja depan untuk mencarikannya untukmu." "Tidak, aku mungkin salah ingat, dia tidak ada di hotel ini, jadi aku pergi dulu." Melihat Juliet yang melarikan diri, Jasmo tidak bisa menahan cibiran muncul. Sebelumnya, kepala sekolah memanggilnya dan memintanya untuk mengawasi Eren agar tidak diburu oleh sekolah menengah 7 Planar. Awalnya, dia masih tidak percaya, tapi sampai Juliet muncul, dia menghela napas. Kepala sekolah benar-benar cerdas dan dia benar-benar memahami pikiran Ryuji.